Halo guys, welcome back. Di video kali ini langsung aja kita akan bahas salah satu small speaker dari brand Tronsmart yang bisa dibilang secara bentuk dan secara powernya dia berada di kelas yang sama, level yang sama dengan Eagle Elite 3 atau JBL Flip Series atau Sony XB20 Series. Kurang lebih sepantaran dengan mereka. Dan ini adalah Tronsmart Force 2. Namun tentunya dengan harga yang lebih murah daripada speaker-speaker dari brand besar seperti JBL atau Sony yang barusan saya sebutin tadi. Kalau speaker-speaker dari JBL maupun Sony tadi harganya kurang lebih di atas 1 juta rupiah. Force 2 ini saya beli di awal Januari bulan lalu dengan harga Rp890.000 di Tronsmart Official Store di salah satu marketplace di Indonesia. Untuk kelengkapan boxnya sendiri yang akan kalian dapetin di packagingnya, speaker ini datang dengan USB-C cable untuk charging, kabel auxiliary 3.5 to 3.5 mm, buku panduan, dan kartu garansi. Dan speakernya ini juga datang dengan tali gantungan yang terpasang. Lumayan membantu ini kalau kalian ingin gantungin di mana gitu. Dan Tronsmart mengklaim output power maksimal dari Force 2 ini berkisar antara 30 sampai 40 watt. Yang mana di atas kertas itu udah di atasnya JBL Flip Series atau Sony XB20 3. So nanti kita akan lihat bener atau enggaknya. Sekarang kita mulai aja reviewnya guys. Kalau dilihat-lihat dari depan, sekilas bentuk dari Tronsmart Force 2 ini kurang lebih mirip dengan Eagle Elite 3 atau JBL Flip Series, Flip 4, Flip 5. Cuma bedanya, di Force 2 ini kita jumpain kalau kita lihat dari samping ya, Nah, lihat, ada benjolan di sini. Yang somehow menurut saya nggak tahu kenapa bentuknya mirip-mirip kayak tumor, benjolan. Agak weird sih. Ya jujur agak mixed feeling saya sama desain dari Tronsmart Force 2 ini, yang ada benjolannya ini. Beda dengan JBL Flip yang super round gini, atau Sony XB20 yang juga round bundar. Tapi saya yakin benjolan memanjangnya ini selain berguna buat sandaran speaker, juga berguna untuk tempat terbenamnya tombol-tombol seperti tombol power, volume plus minus, dan juga Bluetooth button. Tombol volume plus minusnya ini juga bisa dipakai buat pindah ke lagu berikut atau ke lagu sebelumnya teman-teman. Dengan cara tekan tahan 2 detik di sini. One thing to note, kalau kalian ingin nyalain Tronsmart Force 2, kalian harus tekan tombolnya lebih lama. Relatif lebih lama daripada speaker-speaker lain yang pernah saya coba selama ini. Coba ya, saya tekan. 1, 2, 3. Power on. Speaker mode. Lumayan lama kan? Kurang lebih sekitar 4 detik mungkin atau 5 detik. Saya nggak tahu pastinya. Dan ketika dimatiin pun juga sama lamanya. Seperti di Eagle Elite XL, ada water resistant flap yang di dalamnya menyimpan 3.5 mm jack untuk wire connection. Yes, port yang sudah absen di seri JBL Flip 5 maupun Sony XB20 3. Semoga baik JBL maupun Sony, finger cross, mau mengembalikan port ini di seri berikutnya. Lalu di sini ada USB-C port buat charging. Sekali lagi, buat charging, bukan untuk wire connection. Chargingnya makan waktu sekitar 3-4 jam menurut buku panduan. Dan dengan baterai berkapasitas 2500 mAh-nya, Force 2 diklaim mampu kasih playtime musik hingga 15 jam nonstop di volume 50% menurut buku panduan di sini. Sedangkan ketika saya tes sendiri kemampuan baterainya, di volume 50% menggunakan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, Tronsmart Force 2 amazingly bisa bertahan selama 25 jam 55 menit. And that's insane. Ini beda daripada Tronsmart T6 Max yang pernah saya tes dulu, yang mana kemampuan baterainya ternyata malah jauh di bawah klaimnya. So, dengan Tronsmart Force 2 ini, baterai bukan halangan, baterai bukan masalah. Overall, grill speakernya dilapisin oleh fabric dan bagian speaker lainnya terlapisi oleh Rubbermaid atau karet. Yang membuat speaker ini, pertama, mudah untuk dipegang, digenggam, dibawa-bawa karena dia nggak licin dari karet. Yang kedua, nggak fingerprint magnet, nggak seperti di Tronsmart T6 Max kapan lalu yang bagian atasnya dari kaca, yang mana fingerprint magnet banget itu. Dan terakhir, tentunya saya rasa bisa menambah kesan premium dari speaker ini. Lalu udah IPX7 rating. Di sini yang berarti speaker bisa ditenggelamin dalam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, teman-teman. Dan ternyata ketika saya tes, speaker ini juga bisa mengapung, which is a plus. Sekarang, beralih ke konektivitas. Speaker ini sudah ditopang dengan Bluetooth 5.0. Memang dia belum Bluetooth 5.1 atau Bluetooth 5.2 yang mana itu paling baru. Tapi so far dari pengalaman saya menggunakan Bluetooth speaker, Bluetooth 5.0 udah cukup solid secara performanya.
Di tes di tempat terbuka pun jangkauan Bluetooth terjauhnya sangat solid banget di angka 78 meter, yang mana ini angka salah satu range yang paling jauh di antara Bluetooth speaker lain yang pernah saya tes selama ini. Lalu speaker ini juga bisa di-pairingkan dengan sesama Tronsmart Force 2 untuk menghasilkan suara stereo dengan cara nekan tombol Bluetooth 2 kali di master speaker, lalu tekan bareng tombol Bluetooth dan tombol volume down selama 3 detik di slave speakernya. Dan seperti kebanyakan speaker-speaker JBL maupun Sony, Tronsmart Force 2 ini juga bisa di-pairingkan dengan hingga 99 speaker Tronsmart Force 2 lainnya untuk memainkan musik secara bersamaan, in sync. Tapi sayangnya, mohon maaf banget, saya nggak bisa kasih demo karena saat ini di tempat saya cuma punya satu unit speaker ini aja. Good news, Tronsmart Force 2 juga bisa connect kedua device barengan. Jadi kalau kalian biasa pakai dua device sehari-harinya, entah itu HP dengan tablet atau HP dengan laptop, speaker ini bisa kalian konekkan ke dua device tersebut secara bersamaan. Dan kalau kita play lagu atau video di satu device, dan tiba-tiba kita mulai pasang lagu atau video di perangkat lainnya yang juga terkonek ke Tronsmart Force 2 ini, device satu akan otomatis langsung menge-pause. Semuanya simultaneously. Tapi ada isu minor yang saya temuin berhubungan dengan konektivitasnya ini, teman-teman. Khususnya ketika saya koneksikan speaker ini ke iPad saya, yang mana itu adalah perangkat Apple. Ketika iPad saya terkoneksikan ke speaker Tronsmart Force 2 ini, dan juga ke speaker lainnya, jadi iPad saya ini terkoneksi ke dua speaker bersamaan, salah satunya adalah Tronsmart Force 2 ini, seringkali koneksi dari Tronsmart Force 2 ini mengalami random disconnect setiap setengah menit atau 1 menit sekali. Dan ini frekuensi yang cukup sering menurut saya. Karena meskipun setiap kali dia disconnect, dia otomatis akan reconnect lagi secara cepat. Tetap aja ketika kalian di tengah-tengah mendengarkan musik atau menonton video, otomatis musik yang kalian dengarkan, video yang kalian tonton akan terpause. Dan tentu ini pengalaman yang kurang enak aja, kurang nyaman aja kalau sering terjadi. So, keep that in mind aja. Untuk audio video delay-nya, sejauh pengamatan saya, perfect. Gak ada noticeable delay ketika saya tes buat streaming video di YouTube maupun Netflix, baik di Android maupun di iPad saya. So, sangat recommended buat kalian yang suka video streaming menggunakan Bluetooth speaker. Untuk urusan kodeknya sendiri, speaker ini di atas kertas, dia diklaim sudah mensupport kodek SBC dan AAC. Dan awalnya di sini, saya mengira ada support kodek aptX juga. Mengingat speaker ini sudah menggunakan Qualcomm QCC3021 chip. Tapi ternyata jangankan aptX, kayaknya kodek AAC di Tronsmart Force 2 ini cuma berlaku untuk Apple device. Karena di Android ketika saya cek, kodek audionya masih selalu stuck di SBC. So ya, agak misleading di sini menurut saya. Ngomong-ngomong, speaker ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon guys, sehingga dia bisa dipakai untuk menerima telepon. Untuk call quality-nya sendiri, yuk kita dengerin sampel berikut ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Saat ini saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan pindah ke mikrofon dari Tronsmart Force 2. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call quality test menggunakan mikrofon dari Tronsmart Force 2. Saat ini saya berada di jarak sekitar 50-60 cm di depan speaker Tronsmart Force 2. Bagaimana menurut kalian call quality dari Tronsmart Force 2 ini? Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita sebelum masuk ke audio review, kita akan dengerin dulu audio sampel dari Tronsmart Force 2 ini. Silahkan pakai earphones atau headphones kalian, terutama kalau bisa yang suaranya netral gitu ya guys, biar lebih akurat aja. Yuk kita dengerin 3D audio sampel berikut ini. Oke guys, pastikan kalian memakai earphones atau headphones kalian. Tronsmart Force 2, get ready. Oke.
sunshine on me. Shine on me, shine 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 on me. I've been chasing highs just to breathe, yeah. I need that. Take it all in now, I see what I'm asking for. It's just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything that's out of my sight, this is awesome me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stone. She was a winner, started working at the dawn. Oh, 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 serves you some wine. Take out your blessings, 'cause it's time first, time first. Get you down and leave you there, make 'em scared. And it's the ugly truth. I've been coming for you. Yeah, yeah, no. Don't you think you're better off with the neighbors don't stay? Baby, you're wanted. Looking good for the movie screens, living in make-believe, hoping your wishes get granted. And here's a hand might trust be fun, and here's a hand of mine. We'll talk a cup of kindness yet for all mankind. For all mankind, my dear. For all mankind. We'll talk a cup of kindness yet for all mankind. Oke teman-teman, secara volumenya terlebih dahulu, Trosmart Force 2 ini cukup kenceng untuk ukurannya. Dia secara volume kurang lebih sama kencengnya dengan JBL Flip 5 dan sekitar 10% lebih kenceng daripada Sony XP23. Untuk audio signature-nya sendiri, 3 speaker yang kalian dengerin di audio sampel tadi itu punya karakter audio yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Trosmart Force 2 di sini yang paling bright dan audionya memang tipe yang netral ke bright. Tapi cenderung ke bright sih masihan menurut saya. Agak ngingetin saya sama JBL Flip 4, sedangkan Flip 5 lebih balance. Dan yang paling warm di sini Sony XP23. Karena tuningannya yang cenderung bright dan surprisingly cukup detail di sini. Di Trosmart Force 2 ini saya bisa dengerin detail-detail minor, tekstur-tekstur minor di cymbal, di daerah upper mid dan juga treble. Yang kalau didengarkan melalui Sony XP23 lebih terdengar laid back, lebih terdengar samar-samar dan malu-malu. Dan bahkan di JBL V5 pun bunyi-bunyi tersebut nggak sejelas di Trosmart Force 2. Surprisingly, saya cukup surprise di sini. Sekarang, kita akan bahas satu persatu, mulai dari bassnya, mid, hingga treble-nya. Secara bassnya sendiri, di volume 60% ke bawah, Trosmart Force 2 ini ngehasilin bass yang kedengarannya terdengar lebih tight dan secara quantity lebih kecil dari XP23 maupun JBL V5. Agak cenderung roll off kesannya, terutama buat kuping-kuping yang kebiasa denger bass gede. Tapi, secara kualitas, bassnya lumayan oke, dimana kalau didengerin baik-baik dan dibandingkan dengan Sony XP23, bass dari Sony sedikit kurang definisinya secara texture. Tapi XP23 bisa kasih bass yang lebih dalam dan lebih rumbling. Tapi itu semua kalau volumenya di bawah 60%. Menariknya, begitu volumenya dinaikkan ke 60% hingga ke 100%, power bass dari Trosmart Force 2 ini baru berasa.
Dan di volume 60-100% ini, power bass dari Transmart Force 2 ini mulai menyamai dan bahkan menyalip kuantitas bass dari Sony XB23. Yang seiring mendekati volume maksimal di sini saya merasa Sony XB23 bassnya mulai berasa agak distorted dibandingkan dengan ketika di volume 60% ke bawah. On the other hand, di sisi yang lain, Transmart Force 2 di volume 60 hingga 100% bisa kasih performa bass yang konsisten dan jauh lebih minim distorsi. Namun sebagai gantinya, saya notice ketika bassnya bisa konsisten hingga volume mendekati 100%, sebagai gantinya kayaknya mid-range-nya, clarity-nya jadi menurun. Beberapa vokal cowok maupun cewek terdengar lebih harsh di sini. Sedangkan clarity mid-range di Sony XB23 bisa terdengar lebih konsisten hingga volume maksimal. Sedangkan JBL V5 as we can expect, bassnya paling powerful di antara 3 speaker di audio sample tadi. Tapi, di volume mendekati maksimal, bass dari Transmart Force 2 ini hanya kalah sedikit aja dari Flip 5 dan sudah sedikit lebih unggul daripada Sony XB23. Sekarang beralih ke mid-range. Lagi-lagi, di mid-range ini kita jumpain ada karakter atau tipikal mid yang berbeda dari 3 speaker tadi. Dimulai dari Transmart Force 2, menurut saya Transmart Force 2 ini secara mid-nya dia vokalnya lebih ke arah yang cold, dry, agak kering gitu, dengan tekstur vokal yang cukup keluar tapi di sini. Ini ngingetin saya sama karakter vokal salah satu IEM yang saya punya, yakni Campfire Audio Jupiter, yang mid-nya cenderung dry juga. Dan siap-siap, begitu ketemu konsonan S dan C. Siap-siap, bagi yang kupingnya cukup sensitif sama treble di sini, bakal cepet-cepet untuk nurunin volume dari Transmart Force 2 ini, karena mulai berasa nggak nyaman. Sedangkan di ujung lainnya ada Sony XB23 yang secara vokalnya sangat warm, lush, lebih full body, very inoffensive di sini menurut saya, main aman banget. Sedangkan Flip 5 secara vokal dia agak ke cold, tapi nggak dry atau kering kayak Transmart. Bisa tetap fluid, tetap lush, dan artikulasi vokalnya juga terjaga, dengan clarity yang sangat baik di sini. Oh ya, by the way, vokal di Transmart Force 2 lebih forward daripada JBL V5. Dan keduanya juga lebih forward daripada Sony XB23, yang secara vokalnya cenderung lebih ke balance di tengah-tengah gitu. Instrument separation, terutama kalau kalian dengerin lagu-lagu rock, full band, metal, saya personally merasa Sony XB23 yang bisa menampilkan audio secara paling rapi di sini. Followed closely by Transmart Force 2. Dan terakhir JBL V5 yang menurut saya bassnya agak too much di lagu-lagu rock atau full band tersebut. Sony XB23 saya notice yang paling rapi secara stereo separation-nya dan secara balance-nya overall. Tapi, karena treble-nya sering kurang sparkle, dan kalau di lagu-lagu rock atau metal atau full band tersebut kalian lebih ingin mendengarkan suara-suara detail di cymbal, treble, snare, I believe Transmart Force 2 will be far better choice for you. Contoh, ketika saya dengerin lagu Cortez the Killer oleh Neil Young. Ini lagu yang cukup banyak pukulan snare-nya. Dan di lagu ini, detail pukulan snare-nya itu, kalau saya dengerin pakai Transmart Force 2, berasa banget lebih detail, teksturnya lebih keluar, lebih transparent dalam tanda kutip, dibandingkan di JBL V5 maupun Sony XB23. Menurut saya, Transmart Force 2 bisa kasih treble yang sparkle dan juga cukup detail untuk Bluetooth speaker di rentang harganya. Hati-hati sekali lagi buat kuping-kuping yang cukup sensitif sama treble. Karena saya merasa di 1-2 lagu, Transmart Force 2 ini secara treble-nya, dia representasinya kadang sudah diambang sibilance. Bagi standar kuping saya, treble di Force 2 ini lebih sparkle, lebih forward, lebih extended, dan lebih detail daripada di Sony XB23. Yang menurut saya treble-nya lebih laid back dan udah kelewat halus. Dan bahkan ke arah roll off sedikit terlalu cepat menurut saya. Sedangkan JBL Flip 5 bisa kasih balance yang cukup baik di sini antara treble yang cukup sparkle dan detail, namun tetap halus dan relatif jauh dari sibilance dibandingkan Force 2. Oke teman-teman, untuk kesimpulan audio review kali ini, biar terasa agak beda dengan review-review saya sebelumnya, saya akan coba korelasiin sound signature dari speaker-speaker ini, Transmart Force 2, JBL Flip 5, atau Sony XB23 ini dengan TWS atau IEM atau headphones yang pernah saya dengerin. Iseng aja. Dimulai dari Transmart Force 2 ini, menurut saya tuningan dari Transmart Force 2 ini ngingetin saya sama sound signature dari Campfire Audio I.O. Kalau kalian pernah dengerin. A lot of sparkle di treble dan juga detail di upper mid yang juga cenderung ke arah neutral to bright sound signature-nya dengan bass yang relatif cukupan secara kuantitasnya atau bahkan sudah terdengar tight di beberapa lagu. Sedangkan beralih ke speaker lainnya, Sony XB23 ini mungkin ingetin saya sama mungkin karakter soundnya Blonde BL03, BL03. Midnya lush,
warm gitu. Cukup musical secara representasinya, nggak ofensif sama sekali. Namun juga bagi beberapa orang mungkin berasa kurang greget gitu. Namun tonalitinya harmonis, dan mid-nya sekali lagi berasa warm dan cukup melted di sini. Lalu ada JBL Flip 5 yang sound signature-nya ngingetin saya sama produk JBL lainnya, yakni JBL T450BT yang juga pernah saya review dulu. Dengan vokal yang cukup maju, bass yang powerful. Bedanya, treble di Flip 5 saya notice sedikit lebih halus daripada di T450BT. Sorry kalau agak absurd ya, membandingin speaker dengan TWS atau IM seperti ini. Cuma kebesit aja sih di pikiran saya. So, teman-teman, saya rasa overall gitu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sudah cukup panjang juga videonya. Hopefully this one will be helpful to you guys. Mungkin cara saya nyampaikan reviewnya juga agak berbeda daripada video-video sebelumnya. Ya, biar sekali-sekali variasi aja sih, biar nggak bosen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram channel ini di MyTech Audio. And I will see you guys there as well. Kalau gitu teman-teman, thanks for watching. See you on another video. Take care. Bye.